Dingin. Itulah sensasi pertama yang selalu menyambutku setiap kali kaki ini melangkah masuk ke dalam ruang bawah tanah rumah. Bukan dingin yang lembab dan berbau tanah, melainkan dingin kering dari pendingin ruangan yang sengaja kusetel serendah mungkin. Udara berdesis pelan. Satu-satunya suara yang menemani kegelapan sebelum lampu neon menyala, memancarkan cahaya putih yang kejam dan tanpa ampun. Ruangan ini adalah rahasiaku. Jiwa kedua dari rumah megah bergaya kolonial yang berdiri kokoh di atasnya. Di sini, tidak ada lukisan abstrak bernilai miliaran, tidak ada patung antik, atau perabot berlapis emas seperti yang menghiasi lantai atas. Di sini, yang ada hanyalah kesederhanaan yang menipu. Dinding beton polos, lantai keramik biasa, dan sebuah peti mati. Ya, sebuah peti mati. Bukan peti mati tua yang berdebu atau peti yang menyeramkan. Ini adalah peti mati baru, terbuat dari kayu mahoni pilihan, diukir dengan motif sederhana namun elegan, dan dilapisi pernis hingga mengilap. Peti itu berdiri tegak di sudut ruangan, seperti sebuah monumen bagi kematianku yang belum tiba. Setiap orang yang tidak sengaja melihatnya, walau peluangnya hampir nol, akan mengira itu adalah persiapan ekstravaganku untuk hari yang tak terelakkan itu. Sebuah eksentrisitas seorang lelaki tua yang terlalu banyak uang. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa peti itu bukanlah persiapan untuk jasadku, melainkan untuk hartaku. Dengan kunci khusus yang selalu kugantungkan di kalung dan tersembunyi di balik kemeja, kubuka brankas kecil yang terpasang di dinding. Di dalamnya, tersimpan 10 kunci yang identik. Kucabut satu, lalu berjalan mendekati peti mati itu. Suara kunci yang berputas di dalam lubangnya bergema nyaring di ruangan sunyi itu. Klik. Sebuah suara yang bagiku lebih memuaskan daripada denting gelas kristal berisi anggur termahal. Pintu peti itu kubuka. Bau kayu mahoni dan kain pelapis yang masih baru memenuhi indera penciumanku. Dan di sana, di dalam rongga yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan terakhir seorang manusia, tersusun rapi balok-balok kuning yang memancarkan kilau di bawah sorot lampu neon. Emas batangan. Tidak ada satu atau dua, tapi puluhan. Susunannya rapi, berlapis, memenuhi dasar peti. Setiap batangnya seberat 1 kilogram, dingin, padat, dan nyata. Inilah kekayaanku yang sebenarnya. Aset yang kukumpulkan perlahan-lahan, diam-diam, jauh dari sorotan publik dan, yang paling penting, jauh dari mata anak-anakku. Tanganku meraih 1 batang emas. Beratnya yang solid selalu memberiku rasa tenang yang aneh. Kulepaskan kembali dengan hati-hati, membunyikan dentuman kecil yang beresonansi. Inilah simfoni kesepianku. Melodi yang hanya untukku. Kenapa peti mati? Karena itu adalah lelucon terbesarku. Akhir dari sebuah sandiwara panjang. Mereka, Rendra dan Sari, kedua anakku yang kusayangi, atau dulu pernah kusayangi, selama ini hanya melihatku sebagai mesin ATM yang berjalan. Sebuah pohon uang yang bisa mereka goyang kapanpun mereka butuh buahnya. Rendra dengan bisnis-bisnis revolusionernya yang selalu gagal dan menelan modal besar. Sari dengan gaya hidup mewahnya, tas-tas branded, dan pesta-pesta yang tak pernah habis. Istriku, almarhum Sofia, telah pergi 5 tahun yang lalu. Kanker yang merenggutnya dengan cepat. Dan sejak kepergiannya, segalanya berubah. Ia dulu adalah perekat, suara kebijaksanaan yang bisa meredam ketamakan mereka. Tanpa dia, aku seperti kapal tanpa nahkala, dan anak-anakku seperti penumpang yang hanya sibuk memperebutkan sekoci penyelamat yang terbuat dari emas. Pertengkaran kami minggu lalu masih terngiang jelas. Ayah tidak pernah mendukungku, teriak Rendra, wajahnya merah karena emosi dan, kurasa, minuman keras. Dengan 5 miliar saja, perusahaanku bisa go public. Ayah punya segalanya, tapi kenapa pelit sekali pada anak sendiri? Dan aku, ayah, sambung Sari dengan nada merengek yang membuatku muak. Semua teman-temanku sudah punya villa di puncak untuk weekend. Aku malu, yah. Cuma butuh 3 miliar. Itu kan kecil bagi ayah. Kududuk di kursi kulitnya, mencoba menahan gejolak di dadaku. Mereka berdiri di hadapanku, 2 orang dewasa dengan mentalitas anak kecil yang mengira dunia berhutang pada mereka. Aku sudah beri kalian segalanya. Pendidikan terbaik, mobil, rumah. Tapi kalian tidak pernah puas. Kataku, suaraku rendah namun tegas. Uang ini tidak tumbuh di pohon. Nak. Aku bangun semua ini dari nol. Dari nol, iya. Lalu untuk apa lagi menimbunnya? Rendra menyeringai. Untuk dibawa mati.
Kalimat itu menggantung di udara, tajam seperti silet. Dan pada detik itulah, ide gila ini muncul. Sebuah rencana yang sempurna untuk membalas kekasaran mereka, untuk mengajari mereka pelajaran terakhir. Ya, pikirku dalam hati, untuk dibawa mati. Keluarlah, kataku, menutup pembicaraan. Aku lelah. Mereka pergi dengan wajah masam, meninggalkan aku dalam kesendirian yang semakin dalam. Tapi kali ini, kesendirian itu tidak disertai kepedihan. Ia disertai dengan sebuah tujuan, sebuah misi rahasia. Sejak hari itu, aku mulai menjual sebagian saham-sahamku di perusahaan secara diam-diam. Aku mencairkan aset-aset yang tidak terlalu diperhatikan. Dan dengan uangnya, kubelilah emas batangan. Satu persatu. Dan di mana tempat yang paling aman untuk menyimpannya? Sebuah tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh siapapun untuk mencari harta karun. Sebuah peti mati. Peti mati itu kupesan khusus dengan kompartemen rahasia di bagian bawah, terpisah dari ruang utama yang suatu hari nanti akan menjadi tempat jasadku terbaring. Sebuah ruang kedap udara dan anti-air, dirancang khusus untuk menyimpan logam mulia. Seorang pengrajin peti mati tua di pinggiran kota yang kupilih karena diskresinya yang mutlak. Dia mengangguk saja, tidak banyak bertanya. Mungkin dia mengira ini adalah keanehan lain dari seorang milioner. Dan kini, setiap minggu, aku datang ke ruang bawah tanah ini. Bukan untuk berziarah, tapi untuk mengagumi karya besarku. Untuk memastikan bahwa rencanaku tetap pada jalurnya. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi, memecah kesunyian ruang bawah tanah. Kutatap peti mati itu sekali lagi, seolah-olah memberi hormat terakhir, sebelum kututup dan kukunci rapat-rapat. Kukembalikan semuanya seperti semula. Pendingin ruangan masih berdesis, lampu neon padam, dan aku kembali ke dunia atas. Kubuka pintu depan. Di sana berdiri Bima, keponakanku. Anak dari adik perempuan Sofia yang telah meninggal. Wajahnya tulus, berbeda tajam dengan Rendra dan Sari. Di tangannya ada sebuah rantang. "Selamat sore, Pak Darius," katanya sambil tersenyum. "Tante Lisa kirim ini. Masakan Padang kesukaan Om." "Terima kasih, Bim. Masuklah." Bima adalah satu-satunya keluarga yang masih rutin menengokku, tanpa pamrih. Dia seorang arsitek muda yang bersemangat, dan meski hidupnya sederhana, dia tidak pernah meminta apa-apa. Bahkan, dia sering menolak ketika kutawari bantuan keuangan. "Lagi lihat-lihat koleksi di bawah, Om?" tanyanya sambil meletakkan rantang di meja makan. Dia tahu soal koleksi barang antikku, sebuah alasan yang kugunakan untuk menjelaskan mengapa aku sering ke ruang bawah tanah. "Ah, iya. Cuma merapikan sedikit," jawabku singkat. "Bagaimana proyekmu yang di Bandung itu?" Kami mengobrol tentang pekerjaannya, tentang ide-idenya. Melihat cahaya di matanya ketika bercerita tentang desain dan impiannya, hatiku merasa hangat. Inilah yang kuharapkan dari anak-anakku sendiri. Semangat, gairah, bukan hanya obsesi pada materi. Tak lama kemudian, Bima berpamitan. Aku berdiri di pintu, melihatnya pergi. Sebuah pikiran melintas. Mungkin, hanya mungkin, Bimalah yang pantas mendapatkan semuanya. Tapi rasa kesal dan kecewa yang mendalam pada anak kandungku sendiri membuatku teguh pada rencanaku. Biarlah mereka semua, Rendra, Sari, dan siapapun yang berpikir berhak, berebut seperti lalat di atas bangkai. Mereka mengira aku sudah tua dan pikun. Mereka mengira mereka bisa memanfaatkanku sampai tetes terakhir. Tapi mereka tidak tahu bahwa aku masih memegang kendali. Bahkan kendali atas drama yang akan terjadi setelah aku tiada. Aku kembali ke ruang kerjaku, duduk di depan laptop. Jari-jariku menari di atas keyboard, membuka sebuah dokumen rahasia yang berjudul Surat Wasiat Terakhir. Isinya sederhana. Seluruh hartaku, perusahaan, properti, dan semua aset yang tercatat akan dibagikan secara merata antara Rendra dan Sari. Tidak ada yang istimewa. Sebuah wasiat yang biasa, yang akan membuat mereka berpesta pora. Tapi mereka tidak akan menemukan satu petunjuk pun tentang emas-emas batangan itu. Tidak dalam surat wasiat, tidak dalam catatan keuangan, tidak dimanapun. Emas-emas itu adalah hantu dalam kehidupan mereka. Sebuah kekayaan yang mereka dambakan tetapi tidak akan pernah bisa mereka klaim. Karena mereka tidak akan pernah tahu keberadaannya. Aku membayangkan wajah mereka saat peti matiku dibuka di pemakaman. Wajah sedih yang dibuat-buat, mungkin dengan sedikit rasa penasaran tentang apa yang kubawa mati.
Mereka tidak akan tahu bahwa di bawah kain satin yang membungkus jasadku yang kaku, terpaut hanya beberapa sentimeter kayu mahoni, tersimpan impian mereka yang sesungguhnya. Dan suatu hari nanti, bertahun-tahun setelah aku dikubur, mungkin salah satu dari mereka akan mendapat firasat. Mungkin mereka akan menggali kuburanku, membongkar peti mati itu, sebuah tindakan nekat yang kuyakin akan mereka lakukan jika ada sedikit saja kecurigaan. Dan saat itulah, mereka akan menemukan lelucon terbesarku. Mereka akan menemukan emas-emas itu, sudah menjadi milik bumi, atau mungkin, jika mereka beruntung, masih utuh, hanya untuk memicu pertengkaran yang lebih dahsyat di antara mereka. Berebutlah, bisikku dalam hati sambil menutup dokumen wasiat itu. Berebutlah di atas peti matiku. Biar dunia tahu, betapa murahnya harga diri kalian dibandingkan dengan kilau emas. Aku memandang keluar jendela. Matahari mulai terbenam, menyinari taman yang luas dan terawat. Semuanya tampak tenang dan damai. Tapi di balik ketenangan ini, ada sebuah badai yang kutaburkan untuk masa depan. Sebuah badai yang akan pecah saat aku sudah terbujur kaku, tidak bisa diganggu-gugat lagi, dan yang tersisa hanyalah senyum tipis yang membeku di bibirku, menyaksikan keserakahan yang kupupuk selama ini akhirnya menuai buahnya yang pahit. Lelucon terakhir seorang ayah pada anak-anaknya yang rakus. Dan itu akan sempurna.